ada juga dengan swasta ya, semuanya gotong royong untuk perumahan rakyat. Ya, dan ini renovasi yang saya lihat adalah renovasi yang akan dilakukan dengan non APBN dengan biaya dari pengembang. Pengembangnya swasta dari Ciputra ya malam ini. Pak, kalau ukur perumahan kalau untuk Jatim serapannya targetnya berapa, Pak? Ya, saya silakan. Kalau Jatim ini kan penduduk terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi tentu harapannya sangat tinggi ya, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jawa Timur. Ya, kalau menurut saya dari 130 triliun yang kita siapkan, itu harusnya penduduk Jatim kira-kira 15% Indonesia. Ya paling nggak 15, ya 20 triliun. Ya itu akan berapa banyak UMKM itu akan merasakan manfaatnya. Ya, kita harus manfaatkan program Pak Prabowo ini dengan maksimal, masif. Ya, makanya saya kan hari ini aja tadi udah siang dengan sore dengan Pak Ahy kan, sekarang di sini supaya melibatkan kampus, Pemda, asosiasi, ya semuanya dilibatkan supaya masif. Tolong teman-teman media sampaikan supaya bisa dirasakan oleh rakyat. Pak, yang tadi mobil Pak. Ini ibu-ibu lah itu. Apa yang Ibu udah jelaskan tadi, dan saya yakin Ibu itu beyond, pernah jadi menteri, pernah DPR, sekarang gubernur, jadi gubernur yang luar biasa, temennya banyak, dipercaya, networknya luar biasa, walaupun bukan kewenangan Ibu, tapi yang punya kewenangan pasti teman Ibu ya, jadi saya yakin kagak ada masalah itu urusannya. Ya, jadi Ibu ini kan di atas rata-rata ya, jadi udah punya networking yang luar biasa. Jadi saya percaya saya bertemu dengan gubernur yang bisa menyelesaikan banyak masalah perumahan, termasuk yang di luar kewenangannya, gitu ya. Kalau saya ini percaya, masyarakat Jawa Timur percaya nggak? Coba yang keras, percaya nggak? Percaya. Pengembang percaya nggak? Belum tentu. Percaya ya. Jadi ada orang itu kategorinya dia namanya over capacity, ada yang pas, ada yang under capacity. Kalau under capacity itu di bawah ya jabatan dia gubernur, cuma kemampuan dia di bawah gubernur lah ya, terobosannya, standarnya, cara berpikir, cara bekerja. Ada yang pas sesuai jabatannya, ada yang over capacity. Kalau Ibu Khofifah masuk yang over atau yang pas atau yang di bawah? Over. Yang apa? Nah, tepuk tangan tuh, bukan kata saya ya, begitu. Jadi kita memang punya yang diberkahi rakyat Jawa Timur, ada gubernur yang over capacity. Ya, benar kan? Setiap ada pemilu aja calon wakil presidennya Ibu Khofifah, betul nggak? Ya, begitu ya. Jadi itu udah jelas. Juga di sini ada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Bapak Rektor ITS. Kenapa saya minta Bu? Kita sudah datang ke ITB, sudah datang ke UI, sudah buat acara dengan UNPAD, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Nomensen, Trisakti. Ada 2 kampus yang luar biasa di sini, Airlangga dan ITS, dan saya yakin ya kontraktor dari Airlangga dan dari ITS, menurut saya bisa ribuan juga. Developer, kontraktor, toko bangunan, apalagi UMKM. Jadi jangan sampai Sivitas Akademika ITS dan Airlangga hanya menjadi penonton karena nggak tahu, jadi nggak ikut program ini. Ya, manfaatkan ikatan alumninya, IK-nya supaya bisa kebagian program. Saya pesan ke Pak Rektor, ini program yang nanti saya jelaskan konkret dan tajam. Saya juga terima kasih kepada Dirut Bank Jatim. Mana Dirut Bank Jatim? Terima kasih Pak. Saya percaya potensi Jawa Timur itu luar biasa, ya. Dan saya yakin naik kelas, ya. Bank daerah, tapi saya saran Ibu Gubernur sebagai pasti penguasa Bank Jatim,
pikirkan untuk Bank Jatim fokus juga di perumahan. Ekosistemnya luar biasa. Kontraktor, developer, toko bangunan, pabrik semen, ya, pasir galiansi, ya, transportasi, industri nggak tahu berapa ratus, dari aluminium, dari kayu, dari lampu, dari keramik, dari cat. Kalau Bank Jatim itu bisa melihat itu ya, antara sekarang posisi sekarang dan bagaimana market, ya, lihat ekosistem. Pilih SDM yang unggul untuk mengurusi di bidang perumahan. Karena tadi saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya betapa satu rumah subsidi aja yang ngerjain 5 orang. Ya, tadi saya sampaikan kepada Ibu Gubernur, Bu, kita alokasinya 350.000, terbesar sepanjang sejarah. Penduduk Jatim anggaplah 15% penduduk Indonesia. Berarti harusnya 15% dari 350.000 itu minimal 45.000. Kalau 45.000 kali 5 yang bekerja saja, tukangnya saja, itu 45.000 kali 5 sudah hampir 180.000 orang yang bekerja. Baru dari tukang. Nggak ada proyek rumah subsidi, nggak ada ibu yang jualan warungnya. Ibu yang jualan warungnya pasti beli beras di pasar. Masih bagaimana sesungguhnya program MPR ini, FNPP ini, BSPS ini semuanya bisa menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat, tetapi yang lebih substantif lagi adalah bagaimana hunian layak bisa kita dedikasikan kepada masyarakat dan juga bagaimana backlog yang masih ada itu bisa terpenuhi. Supaya menyinkronkan data yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Marwarar, ini ada satu slide tadi, saya hanya ingin menyampaikan, bisa ditayangkan? Tidak bisa, tayangkan Pak Menteri Marwarar bahwa ada, ya, supaya nanti lebih pemahaman dan perspektif kita kira-kira lebih proporsional, bahwa backlog di Jawa Timur ini 7,94% yang tadi Pak Menteri menyampaikan dengan mempersandingkan daerah yang kebetulan yang sudah menggunakan BSPS peringkat 1. Karena memang backlognya rupanya masih 15%, jadi masih sangat tinggi backlognya. Jawa Timur 7,9%, dan kemudian yang layak. Jadi kalau keluarga telah tinggal di hunian yang layak huni, kita pada posisi di nomor 8, 73,4. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua, bagaimana terus kita tingkatkan para bupati, wali kota, dan dinas PU Cipta Karya yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong semangat kita untuk terus bisa meluaskan dan meningkatkan hunian yang makin layak dan tentu mengurangi backlog. Nah, yang tadi disampaikan, saya mohon maaf Pak Menteri Marwarar, antara lain problemnya yang disampaikan adalah BPG. Oleh karena itu, Bupati Wali Kota saya mohon bisa memberikan quick respon terhadap mereka para pengembang kalau itu kaitan dengan BPG. Tetapi juga yang tadi disampaikan oleh Ray, ini Pak Junaidi, Pak Toto, yang disampaikan oleh Ray itu LSD. Jadi kalau lahan sawah dilindungi, yang bisa merubah peta ini adalah Kementerian ATR BPN. Jadi seluruh pengembang yang saya hormati, kalau yang tadi disampaikan itu karena LSD, maka kewenangan itu tidak pada kabupaten, tidak pada Pemprov, tapi kewenangan itu ada di Kementerian ATR BPN. Jadi mungkin hal-hal mana yang bisa kita sinkronkan.